Jadi RUU Solomon ini menghapus semua diskriminasi, sehingga dengan RUU ini orang Israel boleh membeli tanah tanpa batas di Palestina. Kita harus bersatu. Negara Islam harus bersatu. Harus bersatu. Kalau nggak bersatu, beliau katakan suara kita tidak didengar. Padahal kita Islam itu besar sekali. Sangat besar potensi, baik 3 secara miliar lebih finansial, ya. baik secara penduduk sangat besar. Tapi masalahnya kan yang seperti Pak Presiden ngomong, ini nggak ada persatuan karena sesama negara Muslim itu para pemimpinnya bertikai kan. Tidak kompak. Tidak kompak. Kenapa Israel berkepentingan untuk masuk Suriah? Kenapa Israel berkepentingan untuk masuk Suriah? Karena di dalam konsep yang disebut The Greater Israel, The Greater Israel itu adalah konsep Israel Raya yang menurut orang Yahudi fundamentalis itu sudah ditulis di dalam kitab suci mereka yang mereka ingin tahu. Kenapa nggak bisa dikalahkan, Bang Pitan? Memang ini sulit karena sebenarnya perang melawan Israel itu bukan hanya Israel, tapi perang melawan Israel itu sama dengan kita Perang berperang melawan Amerika, melawan Prancis, melawan Jerman, melawan Inggris, melawan Italia, melawan Belanda. Panas sekali studio, karena kita akan membahas topik yang sangat panas bersama narasumber kesekian kalinya. Ini abang saya yang juga lagi menyala. Beliau adalah seorang penulis, observer, wartawan gitu. Yang tulisannya dan tulisannya bagus, tapi banyak orang tulisan bagus tapi ngomong nggak bagus. Ini tulisannya bagus ya. Bung Pitan Deslani. Iya, terima kasih Bung Helmi. Ketemu lagi dan tiap kali kita ketemu selalu bicara perang. Ya. Perlu karena perang dunia kan masih yang di dunia masih berlangsung ya. Ukraina masih berlangsung. Betul. Juga yang Israel. Betul. Dan negara-negara Timur Tengah. Betul. Saya dengar bahwa ada satu berita ya yang harus kita cermatin dan yang ada pembahasan undang RUU di Knesset ya. Ya, betul. DPR-nya Israel yang kalau diundang-undangkan ini bisa mengancam eksistensi Palestina. Betul, itu sangat betul. Jadi Bung Helmi dan semua pemirsa Helmi Yahya Bicara, memang akhir-akhir ini ada 2 rancangan undang-undang yang sudah dimasukkan ke DPR-nya atau parlemennya Israel, yaitu Knesset. Ya. Nah, kalau undang-undang ini disetujui, maka hasilnya adalah bukan hasil, tetapi tujuan akhir daripada 2 undang-undang ini adalah menghapus Palestina. Menghapus Palestina. Menghapus Palestina. Oke. Nah, sekarang ini udah masuk di Knesset. Sudah masuk, sudah. Usulan dari inisiatif dari DPR dan dari anggota Menteri Keuangan yang pernah jadi anggota DPR. Wakil pemerintah. Ya, wakil pemerintah. Nah, untuk membahas itu saya perlu taruh di dalam tempatkan dalam bingkai hukum internasional supaya kita bisa paham secara utuh hukum internasionalnya bagaimana dan pelanggarannya di mana saja dan apa dampaknya bagi Palestina yang sekarang berjuang untuk merdeka secara penuh. Oke. Begini, saya ingat kalau kita lihat kembali ke sejarah, tanggal 15 Juni sampai 18 Oktober 1907. Jadi itu 117 tahun yang lalu. 1907? Ya, 1907. Itu Tsar Nicholas II itu adalah kaisar terakhir di Rusia. Di Rusia. Ya, Tsar Nicholas II ini adalah anak putra daripada Tsar Alexander III. Tsar Nicholas II ini, kaisar terakhir dari Rusia ini, mengundang 44 negara untuk bertemu di Den Haag. Pertemuan internasional di Den Haag itu menghasilkan 13 kesepakatan hukum internasional. Nah, dari kesepakatan hukum internasional itu yang paling menonjol adalah hukum humaniter internasional. Humaniter, kemanusiaan. Hukum kemanusiaan yang mengatur tentang perang, hak asasi manusia dan perang. Nah, jadi setelah mereka berkumpul dan mengeluarkan hukum humaniter internasional 1907 itu, yang termasuk hukum perang, di pasal 43 daripada hukum itu khusus mengatur tentang perilaku negara yang menjajah atau menduduki wilayah negara lain. Nah, ketika hukum internasional itu dicetuskan pada 18 Oktober 1907, hukum waktu itu PBB jauh belum ada. Kemudian 1907 setelah itu baru didirikan Liga Bangsa-Bangsa. LBB. Liga Bangsa-Bangsa itu didirikan pada 10 Januari tahun 1920. Liga Bangsa-Bangsa mengambil ini hukum internasional ini sebagai basis dia, mengadop hukum internasional ini
yaitu International Humanitarian Law (IHL) itu diambil sebagai dokumennya Liga Bangsa-Bangsa. Kemudian Liga Bangsa-Bangsa itu bubar, lalu diganti oleh PBB. PBB itu dibentuk itu pada tanggal 26 Juni 1945 itu 50 negara berkumpul di San Francisco untuk merumuskan yang disebut UN Charter, dokumen PBB itu. Nah, atas dasar itulah UN Charter itu, maka pada 24 Oktober 1945 didirikan PBB secara resmi di San Francisco. Waktu PBB berdiri, dokumen pertama yang diadopsi adalah dokumen tadi itu. IHL itu, yang 1907 tentang hukum humaniter internasional. Itu yang dipakai sebagai pijakan PBB untuk semua resolusinya, baik di Dewan Keamanan, baik di sidang umum. Nah, apakah resolusi itu ditaati? Nah, di sini kita lihat. Pasal 43 dari IHL itu mengatakan bahwa negara yang tentaranya menduduki wilayah negara lain itu wajib menaati hukum lokal. Hukum lokal. Wajib menaati hukum lokal, gitu. Jadi mereka itu wajib merespek hukum di daerah yang dijajah itu atau diduduki itu, kecuali untuk dua hal. Yang pertama, untuk kepentingan operasi militer. Yang kedua adalah apabila keamanan warga lokal itu terancam, maka tentara pendudukan itu wajib membela. Oh gitu, membela. Itu hukum internasional. Nggak boleh justru membunuh. Nggak boleh membunuh. Nah, Belanda adalah tuan rumah daripada hukum perjanjian 1907, tapi Belanda juga yang melanggar hukum internasional itu ketika menjajah Indonesia. Gitu. Padahal ada aturannya bahwa mereka tidak boleh itu. Mereka harus merespek hukum lokal. Nah, apa hubungannya dengan Israel dan Gaza? Begini. 15 Februari 2018. Itu 1 tahun setelah Donald Trump jadi presiden. Donald Trump itu 2017-2021 ya. Jadi 15 Februari 2018 itu anggota Knesset DPR Israel yang bernama Bezalel Smotrich. Bezalel Smotrich ini menjadi sponsor daripada rancangan undang-undang yang tujuannya adalah untuk memberlakukan kedaulatan Israel di seluruh wilayah tepi barat, seluruh wilayah tepi barat. Nah, wilayah tepi barat itu, jadi Palestina itu terdiri dari 2 wilayah, itu tepi barat itu yang lebih besar dan Gaza yang lebih kecil. Udah hancur. Nah, tepi barat itu sebesar Pulau Bali, 5.780 km persegi. Nah, rancangan undang-undangnya Bezalel Smotrich ini tujuannya adalah kalau digolkan menjadi undang-undang, maka seluruh wilayah tepi barat itu menjadi wilayah negara Israel. Oh iya? Seluruhnya. Dicaplok gitu? Dicaplok begitu saja. Itulah tujuan daripada rancangan undang-undang Knesset ini. Smotrich di Knesset ini. Nah, rancangan undang-undang itu Knesset si Bezalel Smotrich kemudian diangkat menjadi Menteri Keuangan di pemerintahan yang sekarang. Di pemerintahannya Bibi Netanyahu. Dialah Menteri Keuangan. Nah, pada tanggal 19 November 2024 kemarin, itu ternyata dimunculkan satu RUU lagi. Jadi selain ada RUU-nya Bezalel Smotrich untuk mengambil alih seluruh wilayah itu, kemarin itu ada komite antar kementerian untuk membahas regulasi di Israel. Komite interdepartemen ini bertemu untuk membahas resolusi yang kedua, RUU yang kedua, yaitu RUU yang dimajukan oleh satu lagi anggota Knesset bernama Moshe Solomon. Nah, kalau tadi RUU-nya Smotrich itu untuk mengambil alih seluruh wilayah tepi barat, maka RUU-nya Moshe Solomon ini tujuannya untuk menghapus diskriminasi pembelian tanah Palestina. Nah, jadi berdasarkan hukum Yordania itu yang diberlakukan di Palestina, itu orang Palestina dilarang menjual tanah kepada musuh. Jadi mereka dilarang menjual tanah kepada Israel. Ketahuan hukuman mati. Itu gitu. Nah, inilah yang mau dibatalkan dengan RUU-nya Solomon ini. Jadi RUU Solomon ini menghapus semua diskriminasi, sehingga dengan RUU ini orang Israel boleh membeli tanah tanpa batas di Palestina. Nah, sebetulnya begini, kalau kita lihat ya, jadi waktu 1967
itu hukum ketika Israel masuk menduduki tepi barat, itu mereka dilarang membeli tanah di sana. Tetapi pada tahun 71, komandan militer Israel waktu itu namanya Jenderal David Elazar. Waktu itu Menteri Pertahanannya Moshe Dayan. Gitu Moshe Dayan yang mata satu itu. Iya, mata satu. Nah, Jenderal David Elazar ini tahun 1997 mengeluarkan perintah kepada orang-orang Israel untuk mendirikan perusahaan di Palestina, di tepi barat, dan perusahaan ini membeli tanah orang-orang Palestina. Jadi karena dia dengan alasan dia akan bayar pajak kepada pemerintah lokal, dia boleh mendapat tanah. Nah, sehingga banyak perusahaan Israel yang masuk didirikan di sana dan mereka jadi tuan tanah. Nah, sekarang dengan RUU yang baru, itu lebih banyak orang Israel akan masuk untuk mengambil alih tanah di sana. Sehingga orang-orang Israel akan menjadi tuan tanah di tepi barat, dan akan tergeser ini orang-orang Palestina ini. Karena 1995 itu ada perjanjian Oslo II. Oslo II Accords itu membagi wilayah tepi barat itu menjadi tiga bagian. Yaitu satu area A itu luasnya hanya 18%. Ini yang itulah di situ ya ada Presiden Mahmud Abbas berkuasa. Jadi hanya wilayah 18% itu yang orang Palestina pure Palestina 18%. Area B itu 22%, itu dikuasai bersama 50-50 oleh Israel dan Palestina. Berarti jumlah wilayah yang dikuasai oleh Palestina sepenuhnya itu hanya 18% tambah 11% kan bagi 11%. Jadi berarti 29%. Wilayah Palestina hanya 29%. Nah, sedangkan area C itu 60%, Pak. Israel. Itu total Israel semua. Jadi kali 62 ditambah 60 tambah 60 tambah 11. 11, jadi 71%. Dan 71% dari wilayah tepi barat itu adalah dalam penguasaan Israel. Nah, sekarang dengan apa akibatnya apabila RUU digolkan, maka 100%. Area B yang tadi 50-50 22 itu akan mereka beli tanah semua di situ, dan yang tersisa 18% itu adalah sasaran berikutnya. Sehingga seluruh wilayah Palestina sesuai dengan wilayah tepi barat sesuai dengan RUU-nya Bezalel Smotrich itu akan dideklar sebagai wilayah kedaulatan Israel. 82%. Iya, itulah 60. Ya betul ya? Iya, betul. Itulah rencana. Itu akan diambil alih. Itu berarti apa? Itu berarti Palestina hanya punya 3 opsi. Satu, Palestina yang ada yang di 82%. 82% itu. Mereka hanya punya opsi adalah satu, menyerah karena tidak berdaya sehingga akan dipaksa bergabung dengan Israel. Menjadi warga negara Israel. Atau kedua, akan intimidasi dan segala macam cara sehingga mereka harus keluar ke tempat lain. Atau opsi ketiga ya perang besar untuk mempertahankan haknya. Gitu. Nah ini yang sangat berbahaya. Sangat mengkhawatirkan juga sangat mengkhawatirkan karena kelanjutan daripada pembahasan kan ada 3 kali pembacaan itu di Knesset. Jadi kelanjutannya itu akan dimulai pada akhir Januari ini setelah Donald Trump dilantik. Ada hubungannya? Iya, setelah Donald Trump dilantik, Knesset akan kembali membahas 2 rancangan undang-undang. Untuk diundang-undangkan. Dan kemungkinan besar gol. Sangat besar gol. Kenapa? Karena satu-satunya perlawanan di Knesset itu adalah dari partai-partai Arab. Nah, jumlah anggota partai Arab itu pada pemilu September 2019 itu kan 15 anggota. Tapi mereka hanya bertugas 4 tahun. Nah, di parlemen yang sekarang, Knesset yang sekarang, jumlah partai Arab itu hanya 10, Pak. Dari 120 anggota. Minoritas banget. Minoritas. Jadi kalau voting ya pasti kalah itu. Pasti kalah. Apalagi pemerintahnya dukung. Pemerintah dukung gitu. Jadi sangat besar kemungkinan 2 RUU ini akan diterima. Artinya yang ke depan bahaya yang mengancam Palestina adalah bahwa wilayahnya akan dengan undang-undang kalau apabila 2 RUU jadi undang-undang, maka wilayahnya akan menjadi sasaran pencaplokan. Karena kalau sudah menjadi produk hukum, menjadi undang-undang, maka Angkatan Bersenjata Israel akan berkewajiban untuk menjalankannya itu. Nah, saat ini di tepi barat itu ada 340 kompleks pemukiman yang dihuni oleh orang Israel, tapi 194-nya itu tidak berizin, Pak. 194 tidak berizin. Nah, di kompleks 340 ini ada
sekitar 670.000 penduduk jiwa. Orang Israel, jadi 670.000 settlers istilahnya kan, 670.000 pengungsi yang mereka ini yang sering bertikai dengan penduduk Palestina macam-macam dari waktu ke waktu kita lihat itu. Nah, ini jadi artinya tantangan ke depan ketika dunia internasional sedang berupaya untuk melakukan merealisasikan ide membentuk dua negara berdampingan. Ya. Dua RU ini akan memblokir ini habis-habisan. Tantangan bagi Palestina dan bagi dunia internasional. Nah, apa yang bisa dilakukan? Ya, tidak ada kekuatan yang bisa menahannya. Apalagi presiden yang akan dilantik di Amerika ini adalah presiden yang sangat all out membantu. Saya tuh salah duga ya. Saya pikir Trump itu tidak akan sekeras atau sekasar Biden ya dalam yang membawa Amerika ke perang Ukraine segala macam. Ternyata Donald Trump belum dilantik aja bikin statement kayaknya ini akan lebih keras daripada Biden tentang treatmentnya terhadap Palestina. Karena 7 Januari kemarin itu beliau pidato di Florida dan mengatakan apabila pada waktu dia dilantik pada 20 Januari para tawanan belum dikembalikan, istilah yang dia pakai akan terjadi yang disebut all hell breaks out. Jadi dijadikan neraka. Dijadikan neraka itu daerah. Nah, ini apa artinya bagi kita? Artinya boro-boro kita mau berjuang untuk membela Palestina merdeka, hidup berdampingan, akan ada undang-undang yang memblokir itu semua. Dan Presiden Trump tentu akan all out membantu karena satu-satunya bantuan yang saya tahu dari Amerika ke Palestina itu ketika Obama jadi presiden. Itu pun pada 1 jam terakhir sebelum masa jabatannya berakhir, baru Obama menandatangani bantuan 211 juta dolar, tapi non militer, hanya untuk bantuan kemanusiaan, ekonomi dan bantuan birokrasi pemerintahan di tepi barat. Sejauh ini belum ada negara barat yang memberikan bantuan militer kepada Palestina. Sikap Trump ini apa? Sikap Republik ya? Ya, sikap Republik. Jadi belum ada negara barat. Nah, sekarang ini apa ya? Ibarat pertandingan yang sangat tidak berimbang karena jumlah bantuan negara-negara barat. Jadi itu adalah Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, Italia dan Belanda. Ke Israel? Ke Israel itu dalam 10 tahun terakhir ini ada 60 miliar dolar. Jadi itu sekitar 972 triliun rupiah. Ya. 972. Hampir 1.000 triliun. Hampir 1.000 triliun. Dibandingkan dengan jumlah bantuan yang diberikan oleh Obama waktu itu, yang non-militer, itu cuma 3,4 triliun. Karena sekitar 211 juta. Jadi perbandingannya itu adalah 1 berbanding 286. Sangat timpang. Sangat timpang. Ini pun sudah habis ini bantuan yang Obama kasih ini. Bantuan ini. Padahal ini bantuan yang masuk. Bantuan persenjataan itu kan mengalir terus. Dalam 1 tahun terakhir ini aja sudah 14,5 miliar dolar bantuan baru tambahan kepada Israel untuk pembelian senjata. Inggris pasti bantuan. Ini kan unstoppable ya. Unstoppable. Saya dengar di Senat juga ada yang komplain dan Bibi Netanyahu juga mulai diprotes di Israel. Ternyata ini pasti menurut prediksi dari Bang Pitan pasti jalan. Pasti jalan. Karena tidak ada yang bisa menghalanginya di Israel. Siapa yang bisa menghalangi? Sedangkan Donald Trump akan all out mendukung itu. Jadi ini masa depan yang sangat mengkhawatirkan, memprihatinkan bagi Palestina. Saudara-saudara kita di Palestina. Jadi selama ini kan orang hanya bicara tentang Gaza hancur jadi bantuan kemanusiaan. Orang lupa wilayah Palestina terbesar itu bukan di Gaza tapi di West Bank. West Bank dan ini yang akan dicaplok jadi target akan dicaplok dengan 2 RUU ini. Saya tuh agak ini juga ya keliru juga. Saya pikir saya kemarin waktu terus terang ya, walaupun nggak ada hubungan dengan saya, Trump melawan Kamala Harris, saya milih Trump karena saya berharap kita kan orang-orang yang pacifier ya, against perang gitu. Dia ada udah kalau ini Ukraine mungkin akan beres ya, kemudian tapi saya kaget waktu sikap beliau sebelum dilantik ini. Keras banget ya. Keras terhadap sikapnya terhadap Israel. Betul. Sikapnya terhadap dia mengusulkan terakhir ini Teluk Meksiko akan dia ganti menjadi Teluk Amerika. Iya, Greenland juga mau diambil. Greenland mau diambil. Terusan Panama mau diambil. Kan begitu. Padahal semula saya pikir Trump itu kan cuma dagang ya. Iya, sekarang cuma perang tarif
melawan China, naikkan tarif make segala. America great again. Ternyata ini ke depan ini beda. Ini jadi perdamaian dunia akan terancam. Jadi, makin terancam. Karena ini selama ini perhatian orang itu hanya ke Gaza, penderitaan, bantuan kemanusiaan. Orang lupa ini wilayah terbesarnya mau diambil kok. Kenapa Israel itu nggak bisa di stop ya? Padahal negara kan itu yang mungkin Pak Prabowo ya. Itu yang buat Pak Prabowo gergetan. Pak Prabowo gergetan gitu. Iya, Nah itu saya suka banget. Itu bagus sekali itu karena sebelum dilantik pun Pak Prabowo sudah bicara soal hentikan perang di Ukraina waktu dan hipokritnya negara Barat ya. Dia sudah bicara begitu keras. Nah kemarin itu memang di KTT D8 itu beliau bicara sangat bagus menurut saya karena itu politik luar negeri yang lebih proaktif. Ya. Tidak sekedar omon-omon, tapi beliau tegas dan dia katakan menurut pendapat saya begini. Kita harus bersatu. Negara Islam harus bersatu. Kalau nggak bersatu, beliau katakan suara kita tidak didengar. Padahal Islam itu besar sekali. Sangat besar potensi baik secara finansial, baik secara penduduk sangat besar. Tapi masalahnya kan yang seperti Pak Presiden ngomong, ini nggak ada persatuan karena sesama negara Muslim itu para pemimpinnya bertikai kan. Tidak kompak. Jadi saya kira mungkin langkah pertama yang perlu diambil oleh Kementerian Luar Negeri itu adalah mengambil upaya untuk mempersatukan negara-negara berpenduduk Muslim terbesar ini supaya suaranya bisa mempengaruhi kebijakan. Dan saatnya Indonesia berperan ya. Indonesia harusnya berperan di Muslim situ terbesar. karena kita adalah tempat di mana ada penduduk Muslim terbesar di dunia. Jadi Indonesia jangan tunggu inisiatif dari negara lain. Kita yang harus mengambil inisiatif. Artinya apa? Pidato Pak Presiden Prabowo di KTT 8 itu harus bisa diterjemahkan. Diterjemahkan langkah berikut dengan langkah konkret. Dengan konkret apa program kita ke depan seperti gitu kan. Jadi memang harus menggalang persatuan di antara negara-negara berpenduduk Muslim. Nomor satu supaya apa yang kita bicarakan orang bisa dengar. Nomor dua bisa ada pressure yang kita berikan. Ada efek gentar juga. Ada efek gentar yang bisa kita Israel berikan, dan Amerika. Supaya Amerika juga bisa perhitungkan kita karena Amerika kan butuh kita juga di sini. Jadi suara kita akan didengar kalau kita bisa kompak dan proaktif memberikan usul-usul konkret. Apalagi kan waktu Pak Prabowo keluar negeri kan beliau telepon-teleponan sama Donald Trump kan. Dan sangat bagus hubungan personal mereka. Saya juga dengar Bapak Presiden sudah bertemu dengan Jared Kushner kan. Mereka sudah bertemu, kita tidak tahu apa yang dibicarakan tapi Jared ini adalah tokoh terdepan yang bukan mengusulkan tapi menjalankan program Abraham Accords daripada Donald Trump ya. Dia sudah 4 negara masuk mengikuti itu Abraham Accords itu. Uni Arab Emirat, Bahrain, Maroko dan Sudan. Nah, saya lihat kalau Trump naik, dia akan menyasar 2 negara lagi. Yaitu Kuwait dan Oman. Kuwait dan Oman ini yang sedang dijajaki oleh diplomat-diplomat Amerika bagaimana bisa mengambil Kuwait dan Oman ini masuk ke dalam Abraham Accords. Harapan terbesar dari Amerika adalah apabila dia bisa menggandeng Arab Saudi. Nah, Arab Saudi, tetapi MBS memberikan paling ada 3 persyaratan. Pertama adalah Palestina harus damai, tidak boleh ada perang di Palestina. Gitu. Amerika harus mengusahakan supaya perang Israel dengan Palestina itu bisa dihentikan. Itu yang pertama. Yang kedua, MBS meminta supaya Amerika harus mau menandatangani fakta pertahanan dengan Saudi Arabia, dengan Arab Saudi, supaya Arab Saudi mempunyai payung hukum yang luas dan aman dia terus ke depan. Fakta pertahanan ini sampai sekarang dibicarakan tapi belum difinalisasi. Yang ketiga, permintaan daripada putra mahkota Arab Saudi itu adalah bahwa Amerika harus mau mendukung program nuklir sipil di Arab Saudi. Jadi Amerika belum kasih dukungan. Jadi Arab Saudi bilang, jadi rupanya dia kan melihat prediksi kalau produksi minyak berkurang segala macam kan. Jadi dia ingin beralih ke nuklir sebagai sumber energi. Nah ini dia minta dukungan Amerika tapi belum dia dapat dukungan itu. Kalau bisa itu tiga hal itu yaitu perdamaian di Palestina, kemudian fakta pertahanan Arab Saudi dengan Amerika, dan yang ketiga adalah program nuklir didukung oleh Amerika. Kalau itu bisa terjadi baru dia bisa berbicara tentang apakah dia akan masuk di Abraham Accords atau tidak. Karena bagi Amerika kalau Arab Saudi bisa masuk itu mereka mengharapkan akan ada
chain reactionnya kepada negara-negara Muslim yang lain. Makanya dia sasarin itu dulu gitu. Termasuk Palestina. Termasuk Palestina. Nah, jadi yang kita harapkan ke depan ini memang kita mesti perhatikan betul karena langkah politik luar negeri Presiden Trump nanti itu tidak mudah ditebak ya. Karena tergantung daripada kepentingan dalam negerinya, kepentingan strategis dan pressure grupnya di dalam yang sangat all out membela Israel. Ini yang saya dulu pikir ya waktu Bibi Netanyahu datang ke pidato di Senat ya kalau nggak salah di Amerika cukup banyak mengecam karena dia genocide, ya disuruh berhenti nggak mau berhenti. Ternyata itu pada anggota orang dia semua itu. Orang dia ini pada tepuk tangan, yang tidak tepuk tangan tidak berdiri cuma 7-8 orang doang. Itu orang dia semua itu. Saya ingat banget pidatonya beliau itu lebih kepada musuh kita tuh Iran. Iya, memang dia jadi korban. Wah, pinter banget tuh komunikasinya. Dalam diplomasinya dia begitu. Memang yang diharapkan Amerika adalah apabila Israel itu merasa bahwa Iran tidak menjadi ancamannya lagi. Oke. Kan itu tujuan dia. Itu yang diharapkan. Nah, masalahnya adalah Iran punya kalkulasi sendiri meskipun di Syria itu penguasa yang baru ini Abu Muhammad al-Julani, ya. Jadi nama samaran dia. Nama dia sesungguhnya itu adalah Ahmad al-Syara atau Ahmad al-Syara itu nama yang jadi penguasa di sana itu. Nah, sikap dia adalah dia mau supaya Syria itu menjadi negara yang Islam Syiah tapi tidak seperti Iran. Dia malah ingin supaya Iran keluar dari situ. Jadi dia ingin bentuk model dia sendiri, tetapi Netanyahu katakan Israel tidak berkepentingan untuk perang dengan dia. Kenapa? Karena Amerika sekarang mendukung dia. Tapi Syria sekarang dihancurkan juga oleh Israel kan? Habis memang dihancurkan oleh Israel. Jadi Syria ini dihancurkan diserang oleh Israel dan diserang juga oleh sisa-sisa pasukannya Bashar al-Assad. Ya. Jadi di dalamnya sendiri dia diserang. Hancur lagi nih satu negara. Nah, itulah sebabnya maka dia begitu Amerika mendekati dia terima. Oh, kalau Amerika bisa bersahabat kan dia merasa akan diamankan. Kepentingan dia di situ. Dan dia sudah diplomat Amerika termasuk melindungi dari serangan Israel termasuk itu. Jadi kenapa Israel berkepentingan untuk masuk Suriah? Kenapa Israel berkepentingan untuk masuk Suriah? Karena di dalam konsep yang disebut the Greater Israel, the Greater Israel itu adalah konsep Israel Raya yang menurut orang Yahudi fundamentalis itu sudah ditulis di dalam kitab suci mereka yang mereka ingin. Itu mencakup wilayah apa ya? Itu ditulis. Jadi itu mencakup mulai dari Sungai Nil di Mesir sampai terus sebagian Arab Saudi sampai terus ke Irak. Sampai Mesopotamia. Kemudian di utaranya itu dari Irak dia terus sampai ke Syria. Jadi luas sekali. Luas sekali. Jadi ya kalau itu direalisasikan berarti Gaza, tepi barat, Yordania, sebagian Arab Saudi, Lebanon, Syria itu semua masuk dalam peta dia. Ini yang tujuan akhirnya itu akan ke situ. Tujuan akhirnya itu mereka ingin menciptakan the Greater Israel itu sesuai dengan dokumen rahasia yang dulu saya bicarakan itu tentang apa yang disebut the Protocols of the Elders of Zion. Jadi protokol tetua Zionis. Itu dokumen kontroversial. Ada yang bilang tidak pernah ada. Tapi tahun 1903 kan sudah diterbitkan sama koran Snamya di Saint Petersburg secara berseri tentang rencana mengambil alih itu daerah-daerah yang masuk dalam peta Greater Israel itu. Itulah sebabnya maka pasal 32 dari Kovenan Hamas 18 Agustus 1988 itu secara khusus menulis tentang the Protocols of the Elders of Zion, bahwa memang rencana Israel adalah akan mengambil alih seluruh wilayah yang sudah ditulis itu. Nah, ini sekarang tadinya orang tidak percaya, tapi dengan pendudukan di tepi barat, kemudian dengan Gaza, akhir-akhir ini orang akan bilang, jangan-jangan benar itu barang. Dan mulai menyerang Lebanon, menyerang Suria, kan begitu kan? Suria. Jadi orang pikir ini wilayah-wilayah yang sedang diserang ini adalah wilayah-wilayah yang sudah termasuk dalam peta Israel Raya itu. Dan ini kan semua melakukan perlawanan. Perlawanan, betul. Hezbollah melawan, Hamas melawan, Houthi. Sebenarnya itulah yang membuat Iran
melawan. Iran juga melawan. Iran tahu gitu. peta itu. Kenapa nggak bisa dikalahkan, Bang Pitan? Memang ini sulit karena sebenarnya perang melawan Israel itu bukan hanya Israel, tapi perang melawan Israel itu sama dengan kita Perang berperang melawan melawan Amerika, melawan Prancis, melawan Jerman, melawan Inggris, melawan Italia, melawan Belanda. Inilah suku-suku terdekat dari Israel yang supply senjata kepada Israel selama ini. Totalnya sudah 60 miliar dolar dalam 10 tahun terakhir ini. Dan Israel itu setiap tahun mendapat bantuan reguler untuk militernya itu 3,8 miliar dolar. Kenapa? Dari? Karena setiap tahun itu 3,8 itu bukan 60 itu. 3,8 itu begini. Jadi tahun 2016 waktu itu Israel dengan Amerika menandatangani nota kesepahaman MOU untuk Amerika menyediakan total bantuan 38 miliar dolar antara 2019 sampai 2028. Nah, sekarang sudah terpakai totalnya. Kemarin tuh DPR Amerika menyetujui 8 miliar dolar lagi. Desember kemarin itu sudah 23 miliar dolar yang disalurkan ke Israel, tambah 8 miliar dolar yang kemarin disetujui DPR. Berarti sudah 31 miliar dolar, berarti tinggal tersisa 7 miliar dolar sampai 2028. Pasti nggak cukup. Artinya apa? Ini akan ditambah lagi. Dia akan tambah lagi gitu. Sementara yang ditambah habis-habisan ke situ, tetapi yang berperang dengan Israel itu tidak ada satupun negara Barat yang memberikan bantuan militer, tidak satupun selama ini. Tidak satupun. Tidak satupun. Satu-satunya bantuan kepada Palestina dalam jumlah besar itu ketika Obama. Long time ago. Long time ago, Obama itu yang pada 20 Januari 2017 sebelum dia meletakkan jabatan, 1 jam sebelum dia meletakkan jabatan, dia tanda tangan itu 211 juta dolar untuk Palestina, tapi itu untuk bantuan ekonomi, bantuan non-perang semua. Kalau bantuan militer tidak ada negara Barat yang memberikan bantuan kepada Palestina. Jadi perangnya saja dari komposisi anggaran militer saja sudah sangat 1 berbanding 286. Iya. 1/286 kan. Itu begitu jauh tinggal itu. Nah, jadi memang kalau kita lihat angka itu kita memang bisa lihat bahwa memang dunia ini tidak adil. Sangat tidak adil. Nah, kalau bagaimana nanti kalau dua RUU itu diloloskan di zaman Donald Trump, karena bahkan lebih gawat ya. Tujuan daripada Menteri Keuangan Israel itu adalah bahwa RUU ini harus sudah menjadi undang-undang di dalam tahun 2025 ini. Setelah Trump dilantik. Setelah Trump dilantik itu harus mereka finalkan. Dan itu apa? Itu artinya akan membuat hukum Yordania dan hukum Palestina itu dibatalkan oleh undang-undang baru yang akan dipakai. Nah, ini melanggar hukum internasional. Karena apa? Karena Oslo Accords itu pada 1995 sudah bagi bahwa bagian yang Israel itu kelola bersama dengan Palestina adalah area B yang 22% itu. Ya. Area A yang Palestina punya 18% itu jangan disentuh. Itu menurut Oslo Accords. Nah, itu akan dihapus semua dengan 2 RUU ini. Jadi artinya apa? Kalau digolkan, ya Palestina itu tinggal Gaza. Itu pun udah berantakan. Itu pun berantakan. Udah lumpuh tuh. Udah lumpuh. Jadi kalau kita bilang solusi 2 negara itu orangnya bicara omon-omon itu. Tapi realitanya ini produk hukum. Gila juga ya. PBB tidak diikutin. Terus ada lembaga yang menetapkan Bibi Netanyahu sebagai penjahat perang. Tidak diikutin semua. Ya, itu lumpuh International ini Criminal organisasi dunia ini. Lumpuh semuanya, lumpuh semuanya. Jadi memang hukum internasional itu adalah hukum rimba, Pak. Ternyata ya. Ternyata hukum rimba. Dulu karena kita jadi IHL itu tidak jalan. Tidak jalan. Dulu itu karena kita baru merdeka, kita pikir yang namanya hukum internasional itu sesuatu yang agung sekali yang semua negara takluk. Ternyata tidak. Nah, jadi dalam hukum internasional itu kesepakatan atau perjanjian internasional itu biasanya ada 3 kategori, Pak. Oke. Yang pertama itu disebut mandatory. Kalau sifatnya mandatory, semua negara wajib menandatangani dan meratifikasi. Parlemennya wajib menyetujui. Dan ketika disetujui, maka wajib diterjemahkan ke dalam aturan turunannya, itu masuk dalam undang-undang, apakah ke hukum pidana, hukum perdata atau hukum yang terkait. Itu kalau mandatory. Kalau non mandatory itu dia bisa memakai sebagai rujukan. Ya. Rujukan saja. Bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, bisa tidak. Tapi ada kategori yang ketiga. Apa itu? Kategori yang ketiga itu disebut deklaratif. Jadi mandatory, non mandatory dan deklaratif. Nah, kalau perjanjian internasional disebut deklaratif, maka meskipun satu negara tidak menandatangani, meskipun satu negara tidak meratifikasi, dia wajib melaksanakannya itu. Nah, yang deklaratif itu apa? Ya ini hukum humanitarian internasional ini. Itu Indonesia di mana, Bang Witan? Kita terhadap IHL.
kita menyetujui semua kan terhadap mandatory. Kita menyetujui perjanjian internasional karena sebagai anggota PBB kita menyetujui mayoritas daripada perjanjian itu kita sudah menjadi signatory dan sudah diratifikasi oleh DPR kan. Misalnya tentang dagang pengaruh itu kan di zaman SBY kita setuju, kemudian diratifikasi oleh DPR, kemudian diturunkan menjadi produk hukum yang masuk di dalam rancangan KUHP yang baru yang baru yang sudah ini dan akan diberlakukan ini. Jadi itu rancangan sehingga perdagangan pengaruh sudah masuk dalam produk hukum kita gitu. Nah, jadi kalau yang tadi kategori yang ketiga yaitu deklaratif itu meskipun suatu negara tidak menandatangani dia wajib melakukan. Kenapa? Karena itu menyangkut hak asasi manusia. Nah, jadi artinya apa? Artinya meskipun Israel tidak menandatangani perjanjian 1967 kan Israel belum lahir waktu itu, meskipun dia tidak menandatangani ICC sebagai signatory dari International Criminal Court, tetapi karena sifatnya deklaratif ya. Dia wajib mentaatinya sebagai warga dunia. Gitu. Nah ini yang dilanggar ini. Sekarang ini malah akan diberlakukan di tepi barat. Jadi hukum Yordania dihapus, aturan hukum Palestina dihapus. Dia akan memberlakukan aturan hukum Israel di wilayah yang bukan merupakan wilayah negaranya. Artinya dia caplok. Jadi kalau ngelihat ini agak serem juga. Serem ini memang ini serem. Yang lebih menyeramkan adalah tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa menghentikan. Ya. Karena PBB tidak mungkin. Bagaimana PBB meskipun 140, 150, negara. 192 negara anggota mendukung itu di PBB, tapi ketika wakil tetap PBB di Dewan Keamanan veto, maka tidak jadi. Dan itu yang selalu dilakukan oleh Amerika. Itulah sebabnya saya bilang hukum internasional itu hukum rimba, Pak. Tergantung siapa kuat dia menang. Negara-negara yang menentukan di PBB itu adalah negara-negara yang punya senjata. Yang senjatanya sangat modern, ada nuklir, ada segala macam. Mereka yang menentukan sekarang. Negara-negara berkembang ini terpaksa harus menyelesaikan diri di kanan. Harus ini geopolitik kita tuh ya. Iya. Sangat betul-betul kita harus cermati. Betul, kita harus cermati. Naiknya Trump itu. Betul. Dan itu ujung-ujungnya mempengaruhi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dunia juga ya. Semuanya. Jadi saya kira ya, yang paling penting adalah pidato Presiden Prabowo di KTT D8 itu tentang perlunya menggalang persatuan di antara dunia Islam. Itu harus menjadi agenda utama daripada Kementerian Luar Negeri kita. Dan harus ambil langkah-langkah konkret untuk mewujudkan pidato itu. Dan mendekati negara-negara Islam. Harus itu. Kemarin waktu Erdogan pergi itu apa sih isunya? Memang tidak setujukah atau dia punya agenda lain? Saya dapat kabar pertama kali itu mengatakan bahwa dia sedikit jengkel, lalu dia pergi. Tapi ternyata setelah saya cek... Jengkel ke siapa? Kepada pidato presiden kan. Presiden kita. Karena dia nggak setuju? Nah, awalnya begitu, tetapi setelah saya cek ternyata bukan begitu. Katanya beliau memang bangun, tetapi tidak sengaja menyenggol kursi Pak Prabowo, lalu dia ke toilet, lalu kembali. Karena dia menghadiri acara sampai selesai. Kalau dia walk out kan dia... Jadi nggak benar dia walk out tuh nggak benar. Walk out itu nggak benar. Tapi setelah itu sikap pemerintah Turki gitu terhadap ajakan dari Pak Prabowo untuk dunia Islam bersatu ada kabar? Turki ini memang masalah ya. Dilematis sebenarnya posisinya. Sangat dilematis. Anggota NATO ya kan? Dia anggota NATO yang wajib taat kepada aturan NATO. Tapi dia juga anggota daripada organisasi kerjasama Islam. Yang mau tidak mau dia bela mati-matian kepentingan dunia Islam. Jadi dia terjepit di tengahnya itu. Sehingga cara dia mendekati politik luar negeri itu adalah customize. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan bilateral customize seperti itu. Itu saya kira memang kita perlu redefinisi ya cara kita berpolitik luar negeri ya. Karena dulu 2 September 1948 itu Wakil Presiden Muhammad Hatta pidato di Yogyakarta kan yang judulnya Mendayung Antara Dua Karang. Waktu itu memang dua karang itu blok timur sama blok barat. Sekarang ini karangnya banyak sekali. Ini sudah multipolar ini kan begitu. Jadi kita tidak bisa hanya bebas aktif saja. Kalau bebas aktif itu kan cocok untuk masa ketika kita berhadapan dengan dua karang, blok timur dan blok barat. Sekarang sudah multipolar, kepentingan negara-negara yang bertikai bisa bersatu di satu forum tertentu. Jadi saya kira bukan saja bebas aktif, tapi mesti kita asertif, mesti kita proaktif untuk mengambil peluang
Ya. Kita lihat India, misalnya India itu, Cina misalnya. Cina itu kan dia nggak suka itu dengan apa namanya itu Indo-Pacific strategi yang dia anggap itu membendung dia gitu kan. India ada di situ. Di Quadrilateral Security Dialogue di mana ada Jepang, India, Australia dan Amerika Serikat membentuk forum pertahanan itu untuk mengamankan Indo-Pacific strategi itu. Jadi India ada di dalam kelompoknya Amerika, tapi India dengan China juga ada sama-sama di BRICS kan. Ya. Ya, jadi karena melihat kepentingannya bukan, mereka bersahabat baik gitu meskipun berperang di 2020 dan 2022 mereka perang di perbatasan, tapi kemudian mereka bersatu lagi, dagang lagi, cari kepentingan ekonomi lagi. Nah, ketika China mengusulkan Belt and Road Initiative (BRI) itu, yang Presiden Jokowi terima itu India nggak mau masuk, India tolak. Brazil juga tolak, Brazil nggak mau masuk karena apa? Nanti semua kontraktor harus dari Cina, dia nggak mau, dia nggak mau, gitu kan? Dia karena permintaan lokal kontennya terlalu tinggi, dia nggak mau. Jadi saya kira yang perlu memang perlu ada redefinisi daripada politik luar negeri kita supaya kita bisa customize bilateral karena forum-forum seperti BRICS itu kan forum lintas regional regional, tapi dalam eksekusi bisnis itu kan B2B antara pengusaha dengan pengusaha gitu. Jadi itu hanya payungnya saja, tapi eksekusinya memang ya harus B2B bilateral seperti itu. Nah, cuma yang kalau kita lihat secara geopolitik secara global, memang Indonesia perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk menerjemahkan pidato presiden di D8 itu. Dan saya setuju banget. Sangat setuju. Saatnya kita Indonesia tampil ya. Tampil karena dengan posisi strategis strategis. Kayak strategis kita betul karena Pak Prabowo bilang kan kita ini kita tidak mau terikat kemanapun, tapi kita ada di mana-mana. Kita ada di mana-mana. Dengan Cina kita berbaik, dengan Rusia kita berbaik, dengan Amerika juga kita berbaik. Seperti itu. Posisi sudah betul itu. Nah sekarang tinggal bagaimana supaya pidato presiden itu bisa dipahami seutuhnya, tujuannya apa dan langkah konkretnya apa. Ya saya pikir kalau Pak Prabowo melakukan tindakan gitu yang cukup berani gitu, dihitung orang juga. Oh iya, pasti dihitung orang, pasti juga. Ini kan negara besar gitu kan, jumlah penduduk, luas wilayah, posisi strategis, posisi geopolitis gitu ya. Ya kita berbesar lah dari kepemimpinan Indonesia yang baru. Satu hal yang kita lihat itu begini, Pak Prabowo ini adalah seorang jenderal tempur, mantan Danjen Kopassus, yang sangat paham soal perang. Jiwanya itu adalah perang, gitu ya. Puluhan tahun dia di militer. Tapi kalau seorang jenderal tempur pun mengatakan berhenti perang, itu artinya, kalian itu ini yang ngomong bukan orang sembarangan. Kalau jenderal tempur bilang berhenti perang, artinya dia tahu ini nggak ada manfaatnya ini. Coba kita lihat dana militer ya. Tahun 2024, total anggaran militer sedunia itu 2,443 triliun dolar. Itu sama dengan 38 kuadriliun rupiah. 38 kuadriliun itu sama dengan 38.000 triliun. Yes, 38.000 triliun itu sama dengan 13 kali. 38 juta miliar. Iya. Itu 13 kali APBN Indonesia 2025, Pak. Itu hanya untuk militer itu, sebanyak itu dana itu. Yang dipakai untuk membunuh begitu banyak orang gitu. Padahal dana itu kalau bisa dilakukan penghematan, dialihkan gitu. Perang itu selalu merugikan lah. Merugikan, sangat merugikan. Yang penting cuma satu, yang jual senjata aja. Nah, yang penting adalah, kita mesti lihat ada dua negara-negara yang punya industri senjata menganggap perang itu adalah bisnis, dia berbisnis ya. Tapi coba kita lihat Cina. Itu dimanapun perang dia masuk jual apa yang diperlukan, dia ngambil manfaatnya yang dia ngambil gitu kan. Jadi itulah cara dia mungkin juga kita jangan sungkan-sungkan melihat cara diplomasi India, cara diplomasi Cina, Brazil banget. Supaya bagaimana caranya kita bisa ngambil sebanyak mungkin manfaat, mumpung Presiden Prabowo ini punya background militer, berani dan politik luar negerinya lebih proaktif sekarang. Itu saya juga melihat tuh kemarin saya di seminar saya bilang bahwa ada dua kekuatan dunia nomor 1, nomor 2 Amerika, China. Amerika meluaskan kekuasaannya melalui perang, sementara Cina melalui dagang, melalui ekonomi, ngasih pinjaman, ngebangun infrastruktur dan sebagainya. Seperti itu. Jadi dia melihat daripada sebagai deterrence boleh dia memperkuat anggaran militernya karena 2024 itu anggaran militernya 326 miliar dolar,
Itu lebih besar dari anggaran Rusia. Rusia punya cuma 140, 2025 ini naik jadi 145. China 326 miliar dolar. Ya, dan saya udah lihat ini China udah bikin pesawat tempur yang luar Oh biasa. ya, sangat canggih. Itu lebih advance lebih dibuat oleh Amerika. advance. Betul. Jadi saya kira apa PR-nya bagi kita? Kalau untuk Palestina saya pikir mesti dunia Islam mesti bersatu. Ya. Mesti ambil langkah-langkah konkret karena dan saat saatnya ini Indonesia untuk take action. Ini saatnya Indonesia take action. Thank you Bang Pitan. Jadi bagus ya. Jadi Anda pun siapapun Anda dalam bidang apapun, termasuk businessman, ini pengetahuan tentang geopolitik. Ya, ini akan pasti ada pengaruhnya tuh terhadap ekonomi dunia, bisnis dunia dan politik dunia. Ya, politik bersinggungan betul dengan bisnis. Ya, ingat itu. Bisnis butuh politik dan politik butuh dukungan dari bisnis. Harus ambil manfaatnya kita. Kita harus ambil manfaatnya. Mumpung kita lagi, punya apa ya? Dan komitmen kita membantu Palestina kan udah begitu. Sudah begitu. Udah begitu. Jadi sekarang kondisi ke depan makin sulit, Pak. Makin sulit. Makin sulit. Jadi kita tidak lagi untuk cuman omong-omong aja, cuman menyerukan saatnya untuk bertindak. Terima kasih Bang Pitan dan 45 menit talk show ini berlangsung. Semoga kita mengambil manfaatnya. Mari kita merenung, mari kita merapatkan barisan ya dalam rangka untuk membantu saudara kita di Palestina. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.